Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Banyak pesepeda yang merasa tidak percaya diri ketika harus bersepeda di rute tanjakan, khususnya pesepeda yang belum terbiasa menghadapi tanjakan. Bagi pesepeda perkotaan, di mana rute bersepeda relatif datar, tanjakan memang sesuatu yang menakutkan. Rute bersepeda Dago Atas Bandung dengan gradien rata-rata 4,4% dan gradien maksimal 14 hingga 16% di sekitar STKS hingga Hotel Jayakarta adalah tantangan tersendiri. Tetapi sebenarnya, jalur tersebut tidaklah sesulit jalan datar, bahkan bagi pesepeda rekreasi. Sebelum berkomentar, harap tuntaskan dahulu menonton keseluruhan video ini, karena klaim bahwa bersepeda di tanjakan semudah bersepeda di jalan datar ada batasannya. Harus diakui bahwa tanjakan seringkali terasa lebih sulit, dan akan kita bahas kenapa itu terjadi. Tapi pertama-tama, inilah penjelasan sederhana mengapa tanjakan tidak lebih keras dari jalur datar. Penjelasan sederhana. Berat ringannya kayuhan bergantung kepada power yang dikeluarkan. Semakin besar power yang harus dikerahkan, maka kita merasa bahwa kayuhan semakin berat. Tetapi sepanjang power sama, putaran pedal atau cadence sama, detak jantung sama, maka jumlah oksigen yang dibutuhkan pun sama, dan berat ringannya kayuhan yang dirasakan pun sama. Tidak peduli apakah itu datar atau di jalur tanjakan. Yang berbeda antara bersepeda di jalan datar dan tanjakan pada power yang sama adalah kecepatan. Batasan klaim. Jelas bahwa klaim bersepeda di jalan datar dan tanjakan sama hanya bisa dilakukan pada kondisi tertentu. Ada beberapa faktor yang membatasi klaim tersebut, yaitu gradien tanjakan, gear rasio sepeda, power to weight, dan kondisi jalan. Tetapi untuk contoh kita kali ini, jalur Dago Atas Bandung bisa dikatakan mampu dilewati oleh semua pesepeda yang memiliki kecepatan rata-rata 25 km per jam dengan sepeda MTB yang memiliki berat total pesepeda, sepeda, dan perbekalan seberat 80 kg. Mengapa tanjakan terasa sulit? Sebelum kita membahas bagaimana menghitung potensi pendakian, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu kenapa tanjakan terkadang terasa lebih sulit. Faktor utama kenapa di tanjakan terasa sulit adalah keringat yang tidak menguap dengan cepat, yang membuat tubuh lebih cepat merasakan dehidrasi. Penguatan yang lambat ini karena kecepatan sepeda yang lambat. Berbeda bila kita bersepeda di jalur datar. Dengan power yang sama, laju sepeda bisa lebih cepat, sehingga keringat akan lebih cepat menguap. Faktor kedua adalah psikologis. Mendengar bersepeda di tanjakan, bagi sebagian pesepeda, sudah merupakan beban psikologis. Bersepeda dengan mental yang tidak menunjang akan terasa berat. Faktor ketiga adalah freewheeling. Bila freewheeling di jalan datar, sepeda masih bisa meluncur dengan kencang. Tetapi di tanjakan, freewheeling menyebabkan kecepatan berkurang secara drastis akibat gaya tarik gravitasi. Nah, upaya untuk meraih kecepatan semula di tanjakan akan membutuhkan power yang besar pula. Tetapi bila kita bisa bersepeda dengan konstan di tanjakan, maka efek freewheeling akan berkurang. Faktor selanjutnya adalah keseimbangan. Anda bisa melihat di tayangan video. Ketika saya memasuki jalur STKS Hotel Jayakarta, sepeda saya tidak stabil. Menyeimbangkan sepeda pada kecepatan rendah akan terasa sulit. Setang lebar akan lebih membantu untuk keseimbangan yang lebih baik. Dan yang terakhir adalah ketidakcukupan gear rasio. Sepeda gunung dengan rentang gear rasio yang lebar
terasa lebih mudah menaklukkan tanjakan. Berbeda dengan sepeda jalan raya yang memiliki rentang gear rasio yang sempit. Untuk menempuh jalur dago atas ini, saya menggunakan sepeda federal dengan kaset Megareng 1434T dan chainring terkecil 24T dengan ban 26 x 1,5 inci. Hanya mampu menghadapi tanjakan dengan gradien 10% ke bawah. Dan ketika menghadapi puncak tanjakan, gradien 14 hingga 16%, saya harus mengarahkan power yang lebih besar lagi, yang membuat sepeda terasa tidak stabil. Menghitung kemampuan di tanjakan. Berapa persen gradien tanjakan yang bisa kita lewati tergantung kepada power to weight yang kita miliki. Menghitung power yang akurat harus menggunakan power meter, tetapi sayang, harganya mahal. Maka cara yang paling sederhana dan murah adalah berdasarkan kecepatan rata-rata kita di jalur datar. Berat badan saya 63 kg dan berat sepeda federal saya 17 kg, sehingga berat totalnya menjadi 80 kg. Dengan sepeda tersebut, saya mampu mempertahankan kecepatan di jalan datar kurang lebih 25 km per jam. Maka berdasarkan bikekalkulator.com, power yang saya miliki kurang lebih 120 watt. Kemudian, kita harus mengetahui berapa kecepatan sepeda di posisi low gear. Dalam menentukan kecepatan, hal utama yang harus kita pahami adalah cadence, putaran pedal per menit. Walaupun cadence bergantung kepada masing-masing pesepeda, tetapi cadence ideal di tanjakan adalah minimum 60 rpm. Cadence di bawah 60 rpm, kita cenderung mengandalkan kekuatan otot, bukan kekuatan pernafasan. Ini yang membuat kita cepat merasa lelah. Untuk kasus saya, low gear rasio sepeda adalah 0,71 dan keliling ban 2 meter. Bila cadence 60 rpm, maka kecepatannya adalah 5,08 km per jam. Nah, kita kembali ke bikekalkulator.com. Biarkan data seperti semula dengan power 120 watt. Kemudian, ganti angka di kolom grade dengan nilai gradien. Masukkan angka 5 dan seterusnya, sampai pada kolom kecepatan sama atau mendekati kecepatan di posisi low gear. Dalam kasus ini, 5,08. Dari hasil perhitungan kalkulator, gradien puncak yang bisa saya lewati adalah tanjakan dengan gradien 9 hingga 10%. Kesimpulan, memang betul, tanjakan bukan hal yang mudah, apalagi bila yang dihadapi adalah tanjakan curam. Namun bila kita mengetahui batasan tanjakan yang bisa kita lewati, seharusnya kepercayaan diri kita akan meningkat. Meningkatkan gradien tanjakan yang bisa kita lewati ada dua cara: meningkatkan power dan menurunkan low gear inch. Bisa dengan menurunkan gear rasio bila diameter ban sama, atau menggunakan ban dengan diameter yang lebih kecil bila gear rasio tetap. Jadi, sesuaikan jalur tanjakan yang kita lewati dengan batas kemampuan kita. Bila di luar itu, mari kita bersama-sama menuntun sepeda. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.